Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sofia Budiarti dari kelas Data Mining B dengan NIM 2024101010 IK7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas praktikum yang telah diberikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport pandas yang dialaskan sebagai PD, import NumPy yang dialaskan sebagai NP, import Seaborn yang dialaskan sebagai SNS, import Matplotlib, pplot dialihkan sebagai PLT, import minimum scalar, import label encoder, import train test point, dan yang terakhir import Gaussian B. Soal yang pertama, data processing. Load dataset adult CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang pertama kita harus mengimport file menggunakan Google Colab, mengimport file. Untuk mengimport file itu kita ambil dari file seperti ini. Nah, kemudian jika sudah terimport, kita baca atau kita panggil dengan kode seperti ini untuk membaca dataset. Kemudian print df set ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Df head untuk mengambil data yang teratas. Nah, ketika dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Jumlah barisnya ada 48.842 dengan jumlah kolom 15 kolom. Bisa dilihat setelah dijalankan tampilannya seperti ini. Setelah membuang fitur, ini setelah meload dataset, selanjutnya adalah membuang fitur yang tidak dibutuhkan serta merapikan. Nah, di df replace ini untuk merapikan tanda tanya seperti ini. Tanya-tanya seperti ini. Kemudian print df ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Df head untuk mengambil data yang teratas. Setelah kita rapikan, maka tanda tanyanya sudah hilang atau tidak ada. Yang sebelumnya ada 48.842 baris menjadi 45.222 baris. Yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Nah, df sama dengan df age kurang lebih sama dengan 25 tahun, dan age lebih dari sama dengan 40 tahun. Nah, ini untuk membatasi data yang berumur kurang dari 50 tahun sampai 40 tahun. Maka datanya nanti yang keluar adalah data di atas usia 25 tahun. Seperti ini. Paling kecil 25 tahun, dan yang paling besar di bawah 40 tahun, yaitu 39 tahun. Kemudian yang ketiga, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Nah, df info ini gunanya untuk mengecek tipe data. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti age, tipe datanya adalah IMP64. Workplace, tipe datanya objek. Dan seterusnya. Kemudian, melakukan encoding. Seperti ini. Yang keempat, cek data null dan data duplikat. Df isna, sum ini gunanya untuk mengecek data null. Dan jumlah data null adalah kosong. Dan df duplikat, sum ini untuk mengecek data duplikat. Ketika dijalankan, data duplikat yang dimiliki adalah sebanyak 16 data. Yang kelima, handling misvalue dan handling duplikat data jika diperlukan. Nah, ketika di handling misvalue dan handling duplikat data, data yang ditemukan adalah jumlahnya 0. Kemudian yang keenam, cek data outlier
dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. PLT figur fixed size 10,10 ini agar visualisasi atau gambarnya itu dapat terlihat. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Yang ketujuh, handling outlier jika diperlukan. Terdapat perbedaan ketika sudah di handling dan belum. Maka gambarnya akan berbeda menjadi seperti ini, visualisasinya. Nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. DF non-object ini min-max fit transform DF non-object ini salah satu kode dari normalisasi min-max. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ada 17.977 kolom, ada 17.977 baris, dan 15 kolom. Dan yang terakhir, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Ini adalah atribut, dan ini adalah kelasnya. Ini untuk kode 20%, 25%, dan 30%. Untuk akurasinya, modeling test size 0,2 atau 20% adalah 0,8 sekian. Kemudian modeling test size 0,25 atau 25% adalah 0,8 sekian. Dan yang terakhir, akurasi untuk modeling test size 0,3 atau 30% adalah 0,7 sekian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.